الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Kita masih melanjutkan Al-Jami' Shaghir dan kita sudah sampai pada hadis 5690 yang bicara tentang bahwasanya ma'ruf atau perbuatan yang baik itu terputus di antara manusia, akan tapi dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan terputus ya, karena Allah itu Maha Syakur, yaitu Maha membalas kebaikan manusia. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 5691. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم al-usailatu, kata-kata usailah itu adalah al-jima'u, artinya jima' ya, mengumpuli istri. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam Al-Hilyah dan hadis ini derajatnya hasan. Jadi orang Arab itu kadang-kadang menyebut jima' dengan kata-kata al-usailah. Salah satu orang yang menggunakan kata-kata usailah ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata-kata ini ketika bicara kepada seorang wanita. Apa kata Nabi? La'allaki, barangkali engkau wahai wanita, turidina, kamu itu ingin antarji'i, untuk kembali, untuk rujuk ila Rifa'ah, kepada Rifa'ah. Rifa'ah ini adalah mantan suaminya yang pertama. La, enggak boleh kamu rujuk kepada suamimu, hatta sehingga taduqi, engkau itu mencicipi atau merasakan usailatahu. Usailatahu maksudnya apa? Jima'ahu. Sehingga kamu sudah dikumpuli oleh suami kamu yang kedua. Wayaduqa, dan suami kamu yang kedua itu sudah mencicipi atau merasakan usailataki, usailah kamu. Usailah itu artinya dari kata-kata asal. Asal itu artinya madu. Nah, maka yang dimaksud madu dalam hadis ini adalah apa? Hubungan suami istri. Itu karena nikmat, ada nikmatnya, maka disamakan dengan madu yang juga ada rasa nikmatnya atau rasa enak. Hadis ini muttafaqun alaihi, sehingga hadis ini derajatnya sahih. Nah, hadis yang saya bacakan ini bicara tentang seorang wanita yang sudah cerai 3 kali bersama suaminya. Yang pertama, kalau sudah cerai 3 kali, maka ini sudah tidak boleh rujuk lagi. Kecuali kalau perempuan ini sudah dinikahi oleh orang yang kedua, suami yang kedua, dan kemudian suami yang kedua ini sudah mengumpuli wanita ini. Kalau suami yang kedua ini setelah menikahi wanita ini, kemudian dicerai dan belum mengumpuli, maka si wanita ini mau rujuk kepada suaminya yang pertama nggak bisa. Itulah yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Dan kita kembali kepada kitab Al-Usailatu Al-Jima'. Ini menunjukkan bolehnya kita menggunakan kata-kata Al-Jima'. Akan tapi memang lebih halus itu kalau kita menggunakan kata-kata selain jima'. Kata-kata usailah ini lebih halus daripada jima'. Artinya sama. Tapi menggunakan kata-kata jima' nggak dilarang, karena buktinya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggunakan kata-kata jima'. Karena sebagian orang berlebihan menganggap bahwasanya kalau ada orang mengatakan kata-kata jima' itu dianggap orang yang tidak beradab. Salah. Nabi juga pernah mengatakan jima' dan beberapa hadis Nabi mengatakan jima'. Ini saya tampilkan di sini beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengatakan di situ kata-kata al-jima'. Beliau pernah mengatakan isna'u kulla syai'in, silahkan kalian segala sesuatu, kalian lakukan segala sesuatu illal jima', kecuali jima'. Maksudnya apa? Antara seorang suami dengan istrinya, kalau istrinya sedang haid, ini silahkan lakukan sesuatu kecuali satu, jima' enggak boleh. Beliau juga mengatakan yu'tal mu'min fil jannah quwwata kada wa kada. Orang beriman itu diberikan kekuatan di dalam jannah, kekuatan sekian-sekian. Dalam hadis yang lain 100 orang. 1 orang sama dengan 100 orang. Kekuatan apa itu? Minal jima', yaitu berupa kekuatan jima'. Nah, ini Nabi menggunakan kata-kata jima' di dalam sabda beliau. Apakah kita mengatakan Nabi tidak beradab? Kalau kita mengatakan seperti itu, ya sudah, berarti kita tidak mau terima dengan sunnah Nabi.
Nah, Nabi itu kita ambil sunnahnya dalam ucapannya juga dan dalam perbuatannya. Beliau juga mengatakan la yang durullah, Allah itu tidak mau melihat ila rajulin kepada seorang laki-laki jamaah yang menjima imra'atahu, istrinya fi duburiha, pada duburnya. Ya, jadi kata-kata jima ini disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis. Demikian juga para sahabat Nabi itu juga menggunakan kata-kata jima. Apa kata Ibnu Abbas? Qala Ibnu Abbas berkata fil ihsar, tentang ihsar. Ihsar itu orang yang ingin berhaji tapi tertahan di tengah jalan. Fahalaqa, maka Nabi pun mencukur rambutnya karena tertahan oleh orang-orang Quraisy, enggak boleh masuk Mekah. Wa jama'a, dan beliau pun menjima nisa'ahu, istri-istri beliau. Wa nahara, dan beliau pun menyembelih hadiyahu, yaitu hewan hadiah beliau. Hatta tamara, sehingga beliau melakukan umrah aman qabilan, pada tahun yang berikutnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apakah kita akan mengatakan Ibnu Abbas tidak beradab? Apakah kita akan mengatakan Bukhari tidak beradab karena menampilkan kata-kata jima? Itu salah. Jadi kadang-kadang orang itu pengennya baik, tapi karena nggak punya ilmu, maka akhirnya terjerumus dalam kesalahan. Niat yang baik itu bagus, tapi harus disertai dengan ilmu, sehingga tidak salah dalam apa? Berfatwa. Ada yang mengatakan menggunakan kata-kata jima nggak beradab, itu salah. 5692 berikutnya, al-ashru, kata-kata al-ashru yang artinya hari yang 10, itu adalah ashrul adha, hari 10 bulan Dzulhijjah. Disebut adha karena apa? Karena ada Idul Adhanya, yaitu tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Wal watru, dan kata-kata al-watr artinya ganjil, itu adalah yaumu Arafah, hari Arafah. Kenapa disebut ganjil? Karena tanggal 9. Wasyaf'u, dan kata-kata asyaf'u artinya genap, itu adalah yaumun nahri, hari penyembelihan, yaitu hari raya Idul Adha. Kenapa disebut genap? Karena tanggal 10. Hadis ini tidak ada derajatnya, silahkan ditulis dhaif derajatnya. Hadis yang dhaif ini menjelaskan tafsir Al-Quran di dalam surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran Al-Karim pada surat Al-Fajr, wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Ya. Surat Al-Fajr itu surat yang ke-89. Wal fajr, demi waktu fajar, wa layalin 'ashr, dan demi malam-malam yang 10. Nah, malam 10 ini malam apa ini? Ada yang mengatakan malam 10 ini maksudnya adalah malam terakhir bulan Ramadan, tanggal 21 sampai tanggal 30. Ada yang mengatakan malam 10 ini adalah malam Dzulhijjah, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Kalau Ramadan maka malam terakhirnya, 10 terakhirnya. Tapi kalau Dzulhijjah maka 10 awalnya. Nah, yang berpendapat bahwasanya ini adalah 10 Dzulhijjah, dalilnya adalah hadis yang kita baca tadi, al-ashru ashrul adha. Tapi ini hadisnya dhaif ya. Sehingga tidak boleh kita katakan sebagai sabda Nabi, tapi kita katakan saja ada riwayat gitu saja ya. Ada riwayat yang menjelaskan bahwa layalin asyr ini adalah 10 Dzulhijjah. Kemudian wasyaf'i, demi yang genap, wal watri, dan demi yang ganjil. Ini juga ada beberapa tafsir. Yang paling terkenal wasyaf'i, ini maksudnya adalah hari Arafah, hari raya Idul Adha. Wal watr, ini adalah hari Arafah. Hari raya Idul Adha tanggal 10 maka disebut genap. Hari Arafah disebut watr itu karena tanggal 9. Ya, berarti ganjil. Tafsir yang kedua mengatakan bahwasanya asyaf'u itu adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Manusia, jin, kemudian apa lagi? Ya, hewan dan sebagainya, itu semuanya syaf'u. Adapun al-watr itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya bahwasanya Allah itu disebut al-watr? Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Innallaha ta'ala witrun, sesungguhnya Allah taala itu adalah zat yang maha ganjil. Yuhibbul witra, Allah itu mencintai yang ganjil. Fa idza stajmartum, maka kalau kalian itu istijmar itu adalah buang hajat kemudian kita membersihkan tidak dengan air, tapi dengan tisu misalnya atau dengan batu, maka fa'autir, maka melakukanlah istijmar itu secara witir. Jadi pakai tisu 3 kali. 1 kali belum cukup. Ambil lagi tisu lagi, dibersihkan lagi sampai 3 kali. Ini hadis riwayat Abu Ya'la dan hadis ini derajatnya sahih.
Nah, di sini dikatakan innallaha witrun. Sesungguhnya Allah itu maha ganjil. Nah, berarti kata-kata al-watru yang tadi ya. Nah, ini boleh ditafsirkan dengan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena watrun atau witrun di fathah atau di kasrah artinya sama, yaitu ganjil. Baik, kemudian hadis berikutnya 5693. Al-utasu. Utas itu adalah apa namanya? Bersin itu minallah. Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tasa'ub dan menguap. Bahasa Jawanya angop itu minasyaitan, itu dari setan. Fa idza maka apabila tasa'aba menguap ahadukum salah satu dari kalian falyadha maka hendaklah dia meletakkan yadahu telapak tangannya ala fihi pada mulutnya. Di sini dikatakan yadahu telapak tangannya. Jadi satu saja ya, telapak tangan kanan atau telapak tangan kiri silahkan bebas. Wa idza dan apabila qala dia itu bersuara jadi keluar suaranya fa inna syaitana maka sesungguhnya setan itu yadhaku itu tertawa min jaubihi dari tengahnya. Maksudnya setan itu masuk ke dalam mulutnya sini, kemudian masuk ke tengahnya sini, kemudian dia ketawa. Wa innallaha azza wa jalla dan sesungguhnya Allah azza wa jalla itu yuhibbu itu mencintai al-utasa bersin. Wa yakrahu dan Allah itu membenci at-tasa'uba menguap. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan derajatnya hasan. Hadis ini bicara tentang fadilah atau keutamaan al-utas menguap, bahwasanya menguap itu dari Allah sementara angop itu dari setan. Afwan. Al-utas itu apa? Bersin ya. Nah, terlalu semangat jadi enggak perhatian apa yang diucapkan. Dan kembali lagi ke sini, al-utas itu adalah bersin itu dari Allah. Mungkin ada pertanyaan. Bersin dari Allah, menguap dari setan. Apakah setan bisa menciptakan menguap? Jawabannya adalah bahwasanya setan nggak bisa menciptakan. Menguap itu dari Allah, bersin itu dari Allah. Kita bicara dari Allah, kita diam semuanya dari Allah. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu khalaqakum wallahu dan Allah itu khalaqakum telah menciptakan kalian wa ma ta'malun dan apa saja yang kalian kerjakan. Wa ma ini adalah isim mausul. Isim mausul itu menunjukkan umum, segala sesuatu masuk. Apa yang kita kerjakan, menguap itu kita kerjakan, bersin itu kita kerjakan. Semua Allah yang ciptakan. Lah, berarti ayat ini surat As-Saffat ayat yang ke-96. Ini bertentangan dengan apa yang kita baca tadi, wattasa'u minasyaitan. Nah, supaya tidak bertentangan, kita harus memahami hadis ini dengan pemahaman yang benar. Karena itu para ulama mengatakan bahwasanya minallah dari Allah, minasyaitan dari setan, ini bukan berarti setan yang menciptakan, bukan. Tapi ini maksudnya adalah penisbatan. Jadi bersin itu dinisbatkan kepada Allah, menguap itu dinisbatkan kepada setan. Nah, sesuatu itu dinisbatkan kepada sesuatu itu menunjukkan bahwasanya sesuatu itu mulia atau hina. Kalau sesuatu itu dinisbatkan kepada sesuatu yang mulia, berarti dia mulia. Sesuatu kalau dinisbatkan kepada yang hina, berarti hina. Misalnya gini, saya memakai baju, kemudian orang-orang sama takjub semuanya. Masya Allah, baju yang antum pakai itu adalah bajunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bajunya Nabi, nah ini menunjukkan apa? Sesuatu itu adalah mulia. Tapi kalau orang melihat saya memakai baju dan semuanya kaget, subhanallah, baju yang antum pakai itu adalah bajunya pencuri itu. Kenapa dipakai? Pencuri itu biasanya memakai baju yang kayak gitu itu. Baju yang apa itu? Garis-garis itu, Pak. Nah, yang kemudian biasanya masuk ke bui. Nah, saya nggak tahu kalau itu bajunya pencuri. Ya, akhirnya saya pakai. Nah, orang-orang kaget semuanya. Nah, baju dinisbatkan kepada pencuri ini berarti menunjukkan apa? Hinanya baju. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menisbatkan sebagian makhluknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Asy-Syamsi ya, kita semuanya sudah membaca. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Maka berkatalah kepada mereka Rasulullah, yaitu Nabi siapa ini? Nabi Saleh ya. Ya kan? Naqatallah, ini adalah ontanya Allah. Wa suqiyaha, dan ini adalah minuman bagi onta itu. Maksudnya tolong ini ontanya Allah dijaga, kemudian minuman bagi dia juga dijaga. Jangan ditolong. Nah, bukankah semua onta itu adalah ontanya Allah? Karena Allah yang menciptakan. Iya.
Kenapa untanya Nabi ini yang disebutkan di dalam surat ini disebutkan naqatullah, untanya Allah, dinisbatkan kepada Allah. Nah, ini untuk memuliakan. Memang semua unta itu ciptaan Allah, tapi ini untuk memuliakan, maka dinisbatkan kepada Allah. Demikian juga di sini minasyaitan, ini bukan berarti setan yang menciptakan, tapi ini maksudnya adalah dinisbatkan kepada setan, alias itu perkara yang ini. Jadi bersin itu perkara yang baik, yang mulia, tapi menguap itu perkara yang hina. Nah sekarang muncul pertanyaan lagi, kalau menguap itu adalah perkara yang hina, bukankah kita ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah setiap hari itu pasti menguap, ya kan? Ya namanya orang itu diciptakan pasti ngantuk. Kalau nggak ngantuk ya nanti akan rusak badannya. Maka Allah sengaja menciptakan dalam tubuh kita itu ngantuk supaya kita tidur, supaya badan kita ini terjaga. Nah maka jawabannya adalah bahwasanya di sini at-tasa'ub minasyaiton, menguap dari setan, yakrahu tasa'ub, Allah itu membenci tasa'ub, membenci menguap. Itu maksudnya adalah bukan menguapnya itu sendiri yang dibenci oleh Allah, akan tapi adalah sesuatu yang ada di baliknya. Yang di balik menguap itu apa? Males. Jadi orang kok anggap-anggap terus itu menunjukkan dia males. Tapi kalau orang itu bersin, nah menunjukkan apa? Dia itu giat gitu. Nah maka maksudnya adalah bahwasanya Allah itu membenci menguap. Itu bukan menguapnya yang dibenci, tapi sesuatu yang ada di baliknya, yaitu tanda itu tadi. Ya. Jadi menguap itu adalah tandanya malas, maka yang dibenci oleh Allah adalah malasnya itu. Sehingga kalau malam hari sudah jam tidur jam 10 ya, kemudian kita menguap, itu bukan kita dibenci oleh Allah, bukan. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita menguap, kemudian Allah membenci kita, itu kan berarti boleh sama kita. Maka Allah tidak pernah berbuat zalim. Maka Allah itu membenci menguap maksudnya adalah apa? Kemalasan. Wallahu a'lam bishawab, itulah yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya suara menguap itu nggak boleh keluar. Kalau suara bersin silahkan keluar nggak apa-apa, tapi jangan dikerasin gitu ya. Wah hing, nah itu nggak boleh. Tapi kalau keluar biasa nggak apa-apa. Tapi kalau dikeras-keraskan itu tidak diperbolehkan. Nah, adapun menguap ini jangan keluar suara sama sekali. Hadis berikutnya 5694. Al-utasu menguap, apa tadi? Bersin, terbalik-balik terus. Wan nu'asu dan ngantuk. Wat tasa'ubu dan menguap fi shalah, di dalam salat ya. Wal haidu dan haid, wal qai'u dan muntah, war ru'afu dan mimisen untuk keluar darah dari hidung, itu semuanya adalah minasyaiton, dari setan. Ya. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi tapi derajatnya dhaif. Karena dhaif maka tidak bisa dijadikan dalil. Jadi kalau ada orang mimisen jangan kita katakan itu dari setan. Enggak bisa ya, karena hadisnya dhaif, enggak bisa dijadikan dalil. Nah, adapun perkara yang datangnya dari setan selain menguap itu ada beberapa ya. Salah satu contohnya yang kita ambil dari hadis yang sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama sesungguhnya tiada lain tafarruqukum, terpisah-pisahnya kalian, fisyiabi, di dalam lembah-lembah ini, di dalam lereng-lereng ini, wal audiyati, di dalam lembah-lembah ini, itu adalah minasyaitan, itu dari setan. Maksudnya apa? Para sahabat Nabi itu kalau sedang bersafar bersama Nabi, kemudian istirahat di lembah atau istirahat di lereng, nah mereka itu berpencar-pencar. Ada orang yang tidurnya di bawah pohon sana, ada yang di sana, ada yang di sana, nggak ngumpul gitu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya berpecahnya kalian itu, tidak ngumpulnya kalian itu dari setan. Artinya apa? Kalau kita sedang bersafar, kemudian kita istirahat, tidaklah kita itu ngumpul, gerombolan A, gerombolan B, gerombolan C, nggak apa-apa itu seperti itu. Itu adalah baik karena itu termasuk apa? Termasuk adalah jamaah. Nah, sehingga jangan apa? Tercerai-berai, 1 orang, 2 orang gitu. 3 orang jangan ya, tapi 4 orang minimalnya ya, karena Nabi mengatakan khairus sahabah arba'ah, sebaik-baik pertemanan adalah 4 orang ya. Kita gerombolan 4 orang, 5 orang, enggak ada masalah insyaallah. Tapi kalau 1 2 3 nah itu tidak baik. Baik. Kembali ke sini 5695. Al-utas, bersin, inda doa, ketika berdoa itu adalah syahidu sidqin, adalah saksi yang baik. Maksudnya apa? Kalau seseorang sedang berdoa, kok dia bersin, nah ini tanda-tanda baik. Tanda-tanda baiknya untuk doa itu apa? Ya dikabulkan doanya. Tapi hadis ini dhaif.
Bahkan Syekh Albani mengatakan palsu hadis ini. Nah, sehingga jangan dianggap hadis ini. Antum pas doa bersin ya alhamdulillah, tapi jangan menganggap bahwasanya itu tanda dikabulkannya doa kita. Nah, adapun tanda dikabulkannya doa kita adalah apa? Ketika kita berdoa, kemudian hati kita bisa yakin bahwasanya Allah mengabulkan doa kita. Nah, itu tanda dikabulkannya doa kita. Sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan, saya itu tidak peduli masalah doa, tapi saya itu peduli masalah keyakinan ketika berdoa. Kalau seseorang itu merasa yakin di dalam doanya, semangat sekali, termotivasi terhadap doa itu sendiri, maka pada saat itulah tanda-tanda dia dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hal ini? Beliau mengatakan, "Ud'ullah, berdoalah kalian itu kepada Allah, wa antum, sementara kalian itu muqinuna bil ijabah, yakin dikabulkan oleh Allah. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah itu la yastajib, enggak mengabulkan doaan, suatu doa min qalbin ghafilin lahin, dari hati yang lalai, yang sia-sia. Jadi hati ketika berdoa itu harus fokus terhadap apa yang didoakan. Jangan ucapannya mengucapkan doa, mulutnya mengucapkan doa, tapi hatinya lari kemana-mana. Enggak peduli apa yang dia ucapkan. Itu berarti tanda tidak dikabulkannya doa kita. Tanda dikabulkannya doa kita adalah kita yakin dan fokus terhadap doa kita. 5696, al-afu, memberi maaf, itu adalah ahakku, perkara yang paling berhak, ma'umila bihi, apa-apa yang dikerjakan dengannya. Hadis ini dhaif. Akan tapi fadilah memaafkan, kita semuanya sudah tahu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yuhibbul afwa." Sesungguhnya Allah Ta'ala itu afuun, maha memaafkan, yuhibbul afwa, dan Allah itu mencintai permaafan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan hadis ini derajatnya hasan. Maka hadis ini mencukupi dari hadis palsu, hadis dhaif yang barusan kita baca tadi. 5697, al-aqlu, diat itu, alal asobati, atas tanggungan asobah. Asobah itu kerabat-kerabatnya mayit. Wa fis sifati, dan pada janin yang gugur itu ada ghurratun, ada budak. Maksudnya diganti dengan budak. Abdun, yaitu budak laki-laki, au amatun, atau budak perempuan. Hadis ini sahih. Hadis ini bicara tentang dua orang yang bertengkar, kemudian gara-gara bertengkar atau bertempur atau padu, maka akhirnya salah satunya itu mati. Dan yang mati ini ternyata adalah wanita yang masih hamil, dalam keadaan hamil. Sehingga yang mati dua, wanitanya mati, kemudian janinnya dalam perutnya juga mati. Nah, ini gimana hukumnya? Nabi mengatakan al-aqlu alal asobah. Adapun wanita yang mati tadi, ini harus dibayar dengan diat. Diatnya 100 unta. Nah, 100 unta ini ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh asobah, oleh kerabatnya orang yang membunuh tadi. Jadi wanita sama wanita bertempur. Pernah ada kejadian seperti itu di masa Nabi SAW. Ada dua orang madu, suaminya satu, kemudian karena cekcok, kemudian bertengkar. Maka salah satunya ngambil tiang kemah. Tiang kemah ini dipukulkan kepada madunya ini. Maka akhirnya mati si madunya itu, dan kemudian janinnya juga gugur. Maka Nabi memberikan keputusan ini. Harus membayar 100 ekor unta kepada keluarganya orang yang korban yang dibunuh. Nah, membayar ini tidak merupakan tanggungannya si pembunuh sendiri, tapi ditanggung oleh keluarganya atau kerabatnya si pembunuh ini. Kemudian untuk janinnya bagaimana? Janinnya itu abdun aw amatun. Janin yang mati itu diganti dengan seekor budak. Seekor sih gimana? Seorang budak, laki-laki atau perempuan. Nah, sekarang nggak ada budak, gimana? Ya, nilainya budak itu berapa? Nilainya budak kalau zaman dulu kan bariroh itu perempuan itu harganya sekitar 900 juta. 900 juta. Mahal nggak itu? 900 itu mahal juga ya, lumayan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti bisa dihitung lagi
harganya budak itu untuk pada zaman sekarang ini berapa? Ya wajar kalau budak itu mahal, namanya manusia mahal harganya. Kalau zaman dulu gampang ya, karena ada budak maka ambil budak kemudian digantikan kepada keluarga si korban. Hadis berikutnya 5698. Al-aqiqatu, aqiqah itu hakun, adalah hak. Yang dimaksud hak di sini adalah disyariatkan. Anil gulam, dari seorang anak laki-laki, bayi laki-laki, itu syatani, ada 2 ekor kambing. Mukafiatani, yang seusia atau yang setara. Setara dari sisi apanya? Dari sisi usianya, yaitu harus sudah harus sudah 1 tahun untuk kambing. Wa'an, dan dari al-jariyati, bayi perempuan, itu syatun, 1 ekor kambing. Hadis ini bicara tentang akikah, bahwasanya akikah untuk bayi laki-laki dengan bayi perempuan itu dibedakan. Kalau bayi laki-laki itu 2 ekor kambing, kalau bayi perempuan itu 1 ekor kambing. Kenapa untuk laki-laki itu 2 ekor kambing? Jawabannya adalah 1. Karena manusia itu biasanya lebih suka kalau mendapatkan bayi laki-laki. Nah, sehingga karena dia itu mendapatkan nikmat yang lebih besar, maka syukurnya juga harus lebih besar. Yaitu apa? 2 ekor kambing. Bagaimana kalau ada orang yang lebih suka kalau bayinya perempuan? Tetap sama. Tetap 1 ekor kambing saja. Kalau laki-laki tetap 2 ekor kambing. Karena menghukumi suatu masalah itu tidak diambil perorangan, tapi diambil secara mayoritasnya. Mayoritasnya manusia itu lebih suka kalau bayi laki. Nah, maka menetapkan hukumnya itu berdasarkan apa? Mayoritasnya. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kenapa bayi laki-laki kok 2 ekor kambing? Karena zaman dulu itu, kalau ada orang yang mendapatkan bayi laki-laki, maka yang berkunjung ke rumahnya itu banyak. Tapi kalau yang mendapatkan bayi perempuan, maka yang berkunjung ke situ sangat sedikit. Sehingga karena tamunya banyak, maka wajar Nabi menetapkan 2 ekor apa? Kambing. Itu dulu. Nah, sekarang gimana kalau berubah? Jadi bayi perempuan, bayi laki-laki sama. Yang datang ke rumah kita itu banyak juga. Sama, tetap apa? Disyariatkannya tetap 2 kambing dan 1 kambing. Nah, bagaimana kalau kita pengen menambah? Kita orang kaya, duitnya banyak, kemudian akikahnya pengen 5 ekor kambing. Ya silahkan, tapi yang disebut akikah itu cuma 1 ekor itu. Adapun yang 4 itu tambahan saja. Namanya bukan akikah, namanya sedekah. Ya nggak ada masalah. Bahkan antum misalnya setelah menyembelih 1 ekor kambing karena bayinya perempuan, ditambahi 1 ekor sapi, silahkan, nggak ada masalah, nggak dosa. Tapi itu namanya bukan akikah. Akikah itu apa? Kambing itu tadi. Dan kemudian kata-kata hakun ini jangan diartikan wajib. Kenapa? Karena di sana ada dalil yang menunjukkan bahwasanya akikah itu tidak wajib. Nah, sehingga kata-kata hakun kalau tidak diartikan wajib, maka diartikan disyariatkan. Jadi kata-kata hakun itu bisa diartikan 2. Bisa diartikan wajib, bisa diartikan disyariatkan. Nah, arti mana yang lebih tepat itu kita sesuaikan dengan kondisi kalimatnya. Kalau di sini kita artikan wajib, nanti akan bertentangan dengan hadis lain yang menunjukkan akikah itu nggak wajib. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bahwasanya akikah itu tidak wajib. Beliau mengatakan, man, barang siapa wulidalahu waladun, yang dikaruniai seorang anak, fa'ahabba, maka dia itu suka, yang suka untuk akikah, falyansuk, maka silahkan akikah. Anil gulami syatani mukafiatani wa anil jariyah syampu. Nah, para ulama mengatakan kata-kata fa'ahabba, lalu dia suka untuk akikah, menunjukkan tidak wajib. Kalau itu wajib, maka tidak perlu digunakan kata-kata dia suka. Karena suka dan tidak suka ini tidak berkaitan dengan hukum wajib ya. Wajib itu mau suka mau tidak suka harus dilakukan. Nah, padahal di sini Nabi mengatakan kalau suka akikah silahkan, berarti kalau tidak suka juga silahkan. Maksudnya gitu. Tapi lebih utama kalau diakikahi, karena kalau tidak diakikahi maka ada kekurangan di dalam bayi tersebut. Bayi yang seharusnya cerdas jadi nggak cerdas, bayi yang seharusnya soleh jadi nggak begitu soleh. Itu gara-gara apa? Punya duit tidak mau akikah. Baik. Saya akan memberikan satu lagi contoh hadis yang menggunakan kata-kata hakun, tapi artinya bukan wajib, ya. Tapi artinya adalah sesuatu yang disyariatkan.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-witru haqqun. Salat witir itu adalah haqqun, merupakan sesuatu yang disyariatkan ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam. Nah, kenapa kata-kata haqqun ini oleh para ulama diartikan disyariatkan? Kenapa tidak diartikan wajib? Ya? Karena sudah sepakat ulama bahwasanya salat witir itu nggak wajib hukumnya. Dan di sana ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan secara jelas bahwasanya witir itu tidak wajib. Kita ambil dari kitab Bulughul Maram. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-witru, sesungguhnya salat witir itu laisa bihatmin. Afwan, ini ngetiknya salah sehingga tidak muncul hadisnya. Innal witra, sesungguhnya salat witir itu, laisal witru, tidaklah salat witir itu bihatmin, sesuatu yang wajib, kahayatil maktubah, seperti kondisi salat maktubah, yaitu salat 5 waktu. Walakin akan tapi salat witir itu adalah sunnatun, sebuah sunnah, sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Nasa'i, Tirmidzi, dan derajatnya hasan atau sahih. Nah, maka hadis ini mengharuskan kita menerjemahkan kata-kata witrun, hakun di dalam al-witru hakun, ini tidak boleh diterjemahkan kata-kata ini wajib, ya, tapi diterjemahkan apa? Disyariatkan. Itulah fatwa para ulama-ulama kita. Supaya tidak bertentangan antara hadis ini dengan hadis yang lainnya. 5699, al-aqiqatu, aqiqah itu tudbahu, boleh disembelih lisab'in, untuk hari ke-7. Atau li arba' asyar, untuk hari ke-14. Atau li ihda wa ishrin, untuk hari ke-21. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani, dikatakan derajatnya dhaif oleh Suyuti, tapi oleh Syekh Albani dikatakan sahih. Dikatakan apa? Sahih. Sehingga hadis inilah yang dijadikan dalil oleh saudara-saudara kita yang berpendapat akikah itu boleh pada tanggal ke-7. Kalau tidak bisa, maka diundurkan tanggal 14. Kalau tidak bisa, maka diundurkan tanggal 21. Adapun kelipatannya setelah itu, tidak ada dalilnya. Jadi kelipatannya hanya 3 kali saja. 7, 14, dan 21. Nah, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih. Kalau mengatakan sahih, ya berarti bisa dijadikan dalil. Kalau mengatakan dhaif, berarti nggak bisa dijadikan dalil. Kalau saya pribadi lebih cenderung bahwasanya hadis ini dhaif. Karena di dalam hadis ini ada seorang rawi yang bernama Ismail Ibnul Makki, dan dia itu rawi yang banyak salahnya. Rawi yang suka salah di dalam meriwayatkan hadis, ini menyebabkan hadisnya dhaif. Kalau salahnya 1-2 kali tidak ada masalah, karena semua manusia itu bisa salah. Tapi kalau salahnya sudah berulang-ulang kali sehingga terkenal, ini rawinya suka salah dalam meriwayatkan hadis. Seperti kita ini ya, kalau menyampaikan hadis sering salah, itu berarti kita apa? Rawi yang suka salah itu adalah rawi yang dhaif. Maka untungnya rawi-rawi di masa dulu itu tidak dijadikan oleh Allah seperti kita. Nah, jadikan seperti kita ya udah. Hadis Nabi banyak yang dhaif. Yang seharusnya sahih jadi dhaif gitu. Tayyib. Sehingga lebih baik kalau kita mengatakan tanggal 14, tanggal 21 ini bukan sabda Nabi ya, tapi ini hanya pendapatnya para ulama. Nah, salah satu ulama yang berpendapat seperti ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Fatwa Aisyah. Beliau pernah berkata, akikah itu kalau tidak bisa tanggal 7 undurkan 14 atau 21. Mari kita baca apa yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya. Dan beliau mengatakan bahwa tanggal 14 dan tanggal 21 ini bukan sabda Nabi, tapi ini perkataan ulama ya. Nah, beliau mengatakan wal amal, dan yang diamalkan ala hada, berdasarkan hadis ini, inda ahlil ilmi, menurut para ulama itu adalah yastahibun, para ulama itu suka ayyudbaha anil ghulamil aqiqatu yaumas sabi, bahwasanya akikah itu disembelih pada hari yang ke-7. Fa illam yatahayya, kalau enggak siap, jadi enggak punya duit,
yaumas sabi pada hari ketujuh, fa yaumar rabi asyar maka pada hari yang ke-14. Fa illam yatahayya kalau belum siap juga, uqa'anhu yauma hadin wa ishrin maka diakikoi pada tanggal 21. Nah, di sini Imam Tirmidzi mengatakan ini adalah sesuatu yang disukai oleh ulama. Imam Tirmidzi tidak mengatakan ini sabda Nabi, mengisyaratkan bahwasanya hadis yang tadi kita baca itu bukan sabda Nabi, dhaif. Karena biasanya Imam Tirmidzi itu kalau mendapatkan sebuah hadis dari Nabi, maka beliau mengatakan diriwayatkan dari Nabi. Di sini beliau tidak mengatakan diriwayatkan dari Nabi, tapi mengatakan ini pendapatnya para ulama-ulama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi khusus dalam hadis ini, memang saya lebih cenderung meninggalkan pendapatnya Syekh Albani yang mengatakan hadis ini sahih. Ya. Tapi nggak ada masalah, beliau juga seorang ulama yang anti hadis, maka beliau mengatakan hadis ini sahih, ya itu adalah hak beliau. Ya. Karena beliau mengucapkan seperti itu tidak karena hawa nafsu, tapi berdasarkan ilmu yang beliau kuasai. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian para ulama membahas kenapa hari akikoh ini disunahkan hari yang ketujuh. Ternyata ada hikmahnya. Hikmahnya adalah biasanya bayi itu bisa hidup itu kalau 7 harinya dia itu masih hidup. Tapi kalau sebelum itu bayi itu artinya bayi yang akan mati nantinya. Nah itu biasanya hari ketujuh ini hari penentuan gitu maksudnya. Jadi ditunggu selama 7 pekan ini untuk penentuan. Kalau kok 7 pekan sih, 7 hari ya. Ditunggu 7 hari ini adalah penentuan. Kalau dia masih hidup, ya insya Allah kebanyakannya itu nanti seterusnya akan hidup. Tapi kalau di hari itu sudah ada tanda-tanda mati, nah itu nanti mati juga gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang menyampaikan hikmah seperti itu bukan Nabi, tapi adalah para ulama. Ya sehingga mau diterima boleh, tidak juga tidak ada masalah. Kemudian hari ketujuh ini para ulama berselisih menjadi 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan hari ketujuh ini merupakan penentuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga jangan diganti hari ke-6, hari ke-8, jangan diganti. Ini pendapatnya Imam Malik. Pokoknya akikah itu hanya ada 1 hari saja, hari ke-7, jangan diganti hari yang lain. Imam Malik begitu. Tapi pendapat yang kedua mengatakan hari yang ke-7 ini merupakan sunnah saja. Artinya kalau mau disembelih hari pertama, monggo silahkan. Disembelih hari ke-5, monggo silahkan. Hari ke-9, monggo silahkan. Ya. Tapi hari ke-7 ini merupakan hari keutamaan saja. Tapi tentu saja pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama. Karena kalau kita mengikuti pendapat yang kedua berarti memahami hadis tadi dengan takwil. Nabi mengatakan apa? Al-aqiqatu tudbahu li sab'in. Akikah itu disembelih pada hari yang ke-7. Maksudnya lebih baik disembelih pada hari yang ke-7. Ini kan takwil namanya. Nah, takwil seperti ini para ulama lebih mendahulukan tafsir yang tidak takwil daripada tafsir yang takwil. Jadi tafsir yang langsung itu lebih utama daripada tafsir yang takwil. Jadi paham ya? Ini kaidah ya dalam masalah tafsir. Baik, hadis berikutnya 5700. Al-ulama'u, para ulama itu adalah umana'ullahi, orang-orang kepercayaannya Allah. Ala khalqihi, terhadap para makhluknya. Hadis ini dikatakan hasan oleh Suyuti, tapi dikatakan dhaif oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Cuman saya ingin menyampaikan satu hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah amin, itu adalah orang kepercayaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengatakan, saya ini adalah aminu man fis sama. Orang kepercayaannya zat yang ada di langit. Maksudnya adalah kepercayaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya'tini khabarus sama'i sabahan wa masa'an. Maka kabar dari langit itu datang kepada saya pagi sore. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka disingkat qaf muttafaqun alaih. Nah, sekarang para ulama itu kan pewarisnya Nabi. Kalau Nabi itu adalah orang kepercayaannya Allah, maka tidak menutup kemungkinan para ulama ini juga disebut sebagai orang-orang kepercayaannya Allah, karena mewarisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi ala kulli hal penyebutan ulama sebagai para kepercayaan Allah itu hadisnya dhaif. Tapi kalau itu disematkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hadisnya sahih. 5701. Al-ulama'u, para ulama itu adalah umana'u, orang-orang kepercayaannya ar-rusul, para rasul.
Syaratnya satu, malam selama mereka itu tidak yukhalitu bergaul as-sultan dengan penguasa. Wa yudakhilu dan masuk ad-dunya kepada dunia. Masuk kepada dunia itu maksudnya bukan bekerja, bukan ya. Tapi maksudnya adalah dia itu terlalu sibuk terhadap dunia. Faidah maka apabila khalatu mereka itu sudah bergaul as-sultan dengan penguasa, dekat dengan penguasa, wadakhalu dan mereka itu masuk ad-dunya ke dalam dunia, ya, banyak masuk ke dalam dunia. Faqat maka sungguh khanur rusul, mereka itu sudah berkhianat kepada para rasul. Fahdharuhum, maka hati-hatilah terhadap mereka. Hati-hatilah terhadap ulama yang suka dunia dan dekat dengan penguasa. Hadis ini dikatakan hasan oleh Suyuti, dikatakan dhaif oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ada hadis lain yang lebih terkenal daripada hadis ini, yang mengatakan bahwasanya kalau ada ulama dekat dengan penguasa, itu ulama maling. Apa kata Nabi? Bukan kata Nabi ya, tapi dikatakan sebagai sabda Nabi atau diriwayatkan sebagai sabda Nabi. Padahal hadisnya dhaif. Idza apabila ra'aita engkau melihat al-alim, orang yang berilmu, yukhalitus sultan, yang dia itu bergaul dengan penguasa, mukhalatatan katsirah, dengan pergaulan yang banyak, jadi akrab dengan penguasa, fa'lam maka ketahuilah annahu lis, bahwasanya dia itu maling. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Firdaus saja, berarti hadis ini dhaif. Karena hadis-hadis dalam Musnad Firdaus itu mayoritas dhaif, bahkan jarang 1-2 saja yang tidak dhaif. Nah kemudian setelah kita tahu bahwasanya hadis ini dhaif, saya ingin menyampaikan satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti. Judulnya sangat indah. Yang intinya adalah melarang para ulama itu dekat dengan penguasa. Ini kitabnya ya. Judulnya adalah Ma rawahul asatin fi adamil majid ila salatin. Ma rawahul asatin, riwayat-riwayat yang dibawakan oleh para tokoh ulama fi adamil majid ila salatin, yang berisi supaya kita itu tidak datang kepada para penguasa. Jadi penguasa itu jangan didekati, karena nanti kalau dekat dengan penguasa maka nanti akan bisa disetir oleh penguasa. Sehingga Kiai Hamka di Indonesia ya, konon beliau itu keluar dari MUI karena disetir MUI itu oleh penguasa. Awalnya ketika beliau tidak disetir masih mau berada di MUI. Nah, baru setelah disetir fatwanya tidak dipakai, maka beliau pilih keluar saja. Nah, itu kalau dekat kepada apa? Penguasa. Tapi tentu saja kita harus pahami bahwasanya dekat dengan penguasa itu ada dua macam. Dekat yang diatur dan dekat yang mengatur. Alias kalau ulama itu dekat dengan penguasa, tapi dia bagian ngatur terhadap penguasa, itu bukan dimaksud oleh hadis-hadis ini. Tapi kalau diatur oleh penguasa, nah itulah yang dimaksud. Sehingga tidak bisa dikatakan ulama maling kalau dia itu dekat dengan penguasa, tapi dia yang menyetir si penguasanya. Banyak ulama-ulama kita yang dekat dengan penguasa banyak, tapi nyetir penguasa. Contohnya adalah Al-Imam Al-Mawardi, seorang ulama Imam Mazhab Syafi'i yang punya tafsir namanya Tafsir Mawardi. Suatu saat Imam Mawardi ini dimintai fatwa oleh penguasa pada saat itu. Bolehkah penguasa memberi lakop terhadap dirinya, nama terhadap dirinya Syahansyah? Sebagian ulama mengatakan halal itu lakop, Syahansyah nggak apa-apa. Tapi Imam Mawardi mengatakan lakop ini haram. Karena Syahansyah itu artinya adalah raja di raja. Rajanya para raja, nggak boleh itu. Karena rajanya para raja hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Mawardi kemudian setelah mengetahui bahwasanya raja itu tadi menggunakan lakop Syahansyah, gara-gara mengikuti pendapat ulama-ulama yang membolehkan, maka akhirnya Imam Mawardi ini kemudian memutus hubungan dengan penguasa tadi. Nah setelah Imam Mawardi memutus hubungan, bukannya penguasa ini kemudian menyiksa Imam Mawardi, tapi malah datang ke rumahnya Imam Mawardi dalam keadaan munduk-munduk, dalam keadaan takut-takut. Kemudian mengatakan, wahai Imam, sungguh fatwa haram Anda itu menyebabkan kecintaan saya kepada Anda itu lebih-lebih lagi, bertambah-tambah lagi, karena engkau adalah imam saya. Maka akhirnya penguasa ini kemudian mencabut lakop Syahansyah. Dia masih percaya kepada Al-Imam Al-Mawardi. Nah orang-orang seperti ini dekat dengan penguasa, tapi menyetir penguasa, ini tidak termasuk ulama yang maling.
Ulama yang maling adalah yang disetir oleh penguasa. Wallahu a'lam bishawab. Kita tambah lagi 5702, al-ulama, para ulama itu adalah umana ummati, orang-orang terpercaya dari kalangan umat saya. Hadis ini juga dhaif. Satu hadis lagi 5703. Al-ulama, para ulama itu masabihul ardi, adalah lampu-lampu di bumi. Wa khulafaul anbiya'i, dan khalifah-khalifahnya para nabi. Wa warathati, dan para waris saya. Wa warathatul anbiya, dan para warisnya atau para pewarisnya para nabi. Hadis ini derajatnya dhaif. Hadis yang dhaif ini berisi 3 hal. Yang pertama, menyebut ulama sebagai masabih, sebagai lampu-lampu. Sebutan ulama dengan lampu ini memang benar, akan tapi bukan dari sabda Nabi SAW. Sehingga boleh kita mengatakan ulama itu adalah pelita-pelita di bumi, silahkan ya, tapi jangan mengatakan itu sabda Nabi. Kemudian yang kedua, ulama itu disebut sebagai khalifahnya para nabi. Ini saya juga belum pernah mendapatkan hadis yang sahih dalam masalah ini. Sehingga sama dengan istilah yang pertama ya, masabih. Jangan dikatakan sebagai sabda Nabi, meskipun boleh kita mengatakan para ulama adalah khalifahnya atau penggantinya para nabi. Karena memang faktanya begitu. Nabi sudah nggak ada, nah yang menggantikan para nabi itu adalah para ulama-ulama kita. Yang ketiga, ulama itu disebut sebagai warathatul anbiya, pewaris para nabi. Nah kalau ini sahih dari hadis yang lain. Jadi ada 3 sebutan, masabih, lampu, khulafa, para pengganti, dan warathah, para pewaris. Dari 3 sebutan ini, yang sudah kita ketemukan hadisnya yang sahih itu hanya istilah yang ketiga saja, ya, warathah. Nah, sehingga boleh kita mengatakan Nabi bersabda bahwasanya para ulama adalah para pewaris Nabi. Tapi jangan mengatakan Nabi bersabda para ulama adalah pelita dan para ulama adalah khalifah para nabi. Karena tidak ada hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dapat kita bacakan pada malam hari ini. Kita cukupkan sekian. Insya Allah bisa dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan sebagai penutup ada satu hadis yang ada kaitannya dengan hadis terakhir yang kita baca tadi. Yang hadis ini mudah-mudahan menghasung kita untuk senantiasa belajar mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila qara'a ar-rajulul Qur'an, seseorang itu membaca Al-Qur'an, wahtasha, dan hati dan dia itu penuh min ahadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis Nabi. Maksudnya dia itu punya banyak hafalan hadis Nabi ya. Wa kanat hunaka ghariza, dan dia itu memiliki sebuah kemampuan untuk memahami hadis. Kana khalifatan, maka dia itu adalah sebagai seorang khalifah min khulafa'il anbiya, dari para khalifahnya nabi-nabi. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tapi sebagaimana sudah saya sering katakan, hadis dhaif itu tidak selalu berarti Nabi tidak mengatakannya. Hadis dhaif itu ada kemungkinan Nabi mengatakan, ada kemungkinan Nabi tidak mengatakan. Lah mudah-mudahan Nabi memang benar-benar mengatakan hadis ini. Sehingga supaya kita itu semakin semangat di dalam mempelajari hadis Nabi. Karena kalau ada hadis-hadis Nabi yang sangat banyak di dalam otak kita, di dalam jiwa kita, maka itu adalah tanda-tanda bahwasanya kita termasuk khulafaul anbiya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanallah wa rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waktu apa Mas?